Lihat apakah faktor dari logo Bonafide karena Bonafide adalah King Kong atau faktor-faktor lain. So langsung saja kita bakal masuk ke match pertama. Ini dia Sanhok. Ini dia Sanhok, pesawat sudah mengudara dari Pulau A ternyata menuju ke area dari docks harusnya. Bonafide mungkin diuntungkan, betul saja daerah dari docks diuntungkan dari garis pesawatnya. Kita melihat juga sudah banyak yang turun dari pesawat saat ini. Alter Ego Limax menjadi yang terdepan. Turun dari pesawat bersama dengan Skylight Gaming Reverse Blue. Karena Skylight Gaming memang terus berada di area Hatin dan akan kita lihat sekonsisten apa untuk minggu yang pertama pemain-pemain dari Bonafide. Karena memang Bonafide ini adalah tim yang ngegas banget di awal, tapi penyakit mereka adalah kehabisan bensin di akhir. Oke, jadi bensinnya udah dikuras terlebih dahulu untuk di early-nya ya. So we'll see akan seperti apa, mengingat ini masih week pertama juga atau minggu pertama. Jadi seperti yang kita tahu Bonafide itu bakal super bagus banget seperti biasa. Tinggal gimana caranya mereka mempertahankannya. Dan sementara melihat semua parachute yang sudah dibuka oleh semua player, cukup menarik ya. Semuanya udah benar-benar pede banget untuk melakukan scrapping sendirian. Bahkan itu kayak jaraknya bisa sekitar 100 meter atau mungkin lebih ya. Bisa ada yang 200 meter seperti Skylights. Itu jauh-jauhan banget. Mereka udah pede banget. Mereka udah mapping pastinya juga karena ini udah Sanhok yang keempat ya Sans. Ini adalah hari yang keempat sehingga Sanhok keempat pun sudah dimainkan untuk saat ini. Pinky sedang melakukan looting-looting. Rocky pun sama dan seperti yang Cijal katakan tidak takut mereka untuk saling terpisah NFT. Kita melihat juga pemain-pemain mereka berada di area Painan. Kemarin NFT keluar dari Painan ternyata circle-nya menuju ke arah Painan dan membuat NFT harus mudik, harus pulang kampung terlebih dahulu menuju Painannya yang sudah diisi oleh Geek dan juga Alter Ego yang akhirnya mendapatkan WWCD di Sanhok pertama kemarin. Iya, itu dia. Ibarat udah pede banget ya kan keluar dari Painan, ternyata malah balik ke situ lagi. Jadinya balik lagi ke situ. Dan sementara melihat juga Voin kali ini yang bisa kita bilang Voin itu secara performance, how to say ya. Dia tuh mungkin karena line up baru juga ya. Kayaknya kan dia 4 orang baru gak sih? Kayak Betul. roster change-nya itu benar-benar ada Yang paling banyak ya rombakannya ya. Iya, kayak bisa dibilang udah bukan line up change, ini kayaknya the whole team ya. Iya. change-nya. Ya kan? Untuk Debs Esport. Tapi sekarang bukan Debs, Apa? Dasbe. Dasbe. Kan bener. DASB, jadi Iya. Dasbe. Dibalik Gue ya. nggak tahu kenapa nggak Debs tapi Das. Mungkin ada yang make nickname-nya atau warna baru atau apa. Tapi yang pasti BNW ini adalah salah satu tim yang kemarin jujur ya menurut gue. Ini amazing banget sih performance-nya dari BNW. Kayak gue bener-bener nggak duga dia bisa bermain dengan sangat pede, sangat barbar. Dan dari peringkatnya sendiri pun menurut gue sangat-sangat baik sih untuk skala tim komunitas yang baru dapat promosi. Ini dia tim BNW, bahkan kemarin Junior JR juga sempat mengatakan kalau BNW ini memiliki magis ala-ala Genesis Dogma pada masanya. Mereka bisa jadi the next Genesis Dogma. Junior JR kemarin mengatakan hal tersebut dan ya mungkin saja bisa dibuktikan untuk season kali ini walaupun memang prediksi dari Junior mungkin season ini belum, tapi season depan BNW Bisa. akan lebih matang lagi. Kita akan melihat juga pastinya seperti apa perjuangan pemain-pemain dari BNW, Kopinli bersama dengan yang lainnya, Barrier juga pemain-pemain veteran yang kembali datang menuju ke panggung PMPL. Kita juga bergeser kali ini menuju, ini dia pemuncak klasemen sementara Ceta bersama dengan pemain-pemain Bonafide. Banyak kritikan, banyak nyinyiran datang ke tim yang satu ini, tapi semuanya terbungkam oleh peringkat pertama. Mau ngomong apa? Peringkat pertama tetap peringkat pertama. Peringkat pertama kalau sampai di hari besok tetap mereka yang dapat, mereka dapat 20 poin. Mau ngomong apa? Iya benar sih, karena kan hasil gitu kan. Ya. Mau bagaimanapun juga orientasinya adalah tetap hasilnya. Walaupun memang prosesnya mungkin nggak nggak sebarbar, nggak entertain, nggak barbar gitu. Tapi mau gimana pun lu lihat Tuyul merupakan salah satu player yang kemarin masuk ke dalam salah satu line up MVP, calon MVP. Betul. Ya, dia sementara waktu menjadi player yang punya statistik paling tinggi. Sangat mengejutkan bukan? Kayak maksudnya Tuyul itu bisa dibilang kalau ngomongin jam terbang ya untuk di skala profesional nggak sebanyak player-player lain. Ini adalah PMPL season kedua untuk Tuyul karena kita mengenal nama ini, pemain yang satu ini yaitu Tuyul. Dia baru datang di PMPL season 4 kemarin, tahun lalu atau di season kemarin maksud saya. Dan kita juga melihat dari area yang berbeda, headshot sekali, head to public langsung didapatkan begitu saja oleh seorang Daybot. Bahkan hanya butuh satu klip untuk memulangkan satu player dari Dewa United. Lagi-lagi terlalu jauh nampaknya space, jarak antar pemain membuat Hands to Public tadi pulang dengan cepat. Kita juga bergeser kali ini menuju ke tempat yang berbeda. Poin didapatkan juga oleh seorang Jar Jar yang kembali dipercaya untuk bermain Onyx Esport
juga dihukum oleh Alpha yang ternyata memberikan balasan dengan cukup sakit. Yap, di counter ya nampaknya oleh player-player dari Void. Bahkan langsung misi penyelamatan dilakukan. Mereka tidak mau kehilangan satupun player dari Void. Dan pastinya untuk Onyx yang agak sedikit kesulitan karena berjauhan. Seperti halnya tadi satu player dari Dewa United, Hans, Ya. yang diculik oleh satu player dari Genesis Dogma. Tadi siapa? Daybot apa Bumis ya? Daybot. Daybot ya. Dan inilah yang tadi kita sempat bahas juga dengan adanya meta split berjauhan. Boleh sih, boleh banget. PD boleh banget. Tapi gimana caranya kita bisa ngejaga badan? Terus kalau misalkan kita mau open fire ke satu player atau siapapun itu yang bergerak di depan, kita harus punya kalkulasi yang benar-benar matang. Jangan sampai ketika kita open fire, terus malah berbalik jadi bumerang. Seperti tadi halnya yang dilakukan oleh Jar Jar. Itu dia. Mencari knock pasti di mana saat kita melakukan tembakan sudah pasti lawan kita knock dan juga bisa dikonfirm menjadi elimination supaya setidaknya kita sudah mendapatkan kalaupun kita diculik lagi ataupun kalau kita kena balasan tembakan kita udah dapat satu elimination gitu. Ya. Jadi nggak rugi. Iya sih, balik Imbang. modal. Balik Iya, modal. Nggak cuan nggak apa-apa. Impas lah yang penting. Impas. Ya kan? Satu untuk satu. Ya jangan sampai loss aja. Oh udah ngerti. To the moon, to the moon. Saya sih paling ngerti banget begitu-gituan. Stonks to the moon, ngerti? Ngerti banget saya, iya. Wih, Ngikutin gila. di internet doang tapi. Mantap, alright. Dan kita akan kembali ke gamenya seperti biasa. Ini adalah match pembuka Sunhawk yang memang udah semua orang tahu lah ya. Sunhawk itu fight-nya itu bakal intens ketika circle-nya memang ekstrim ataupun ketika semua orang susah untuk masuk ke dalam circle. Tapi kalau misalkan ngomongin 6 menit pertama Sunhawk, semuanya pasti ya seperti ini. Berusaha untuk berkamuflase menjadi sayur kol gitu kan. Berusaha untuk bergabung dengan alam juga, mencari informasi dan Ion sih salah satu tim yang menurut gue juga patut kita highlights ya. Karena sempat ada satu hari dia mendapatkan double winner-winner chicken dinner. Ya bahkan menjadi back-to-back pertama dan satu-satunya untuk sementara waktu di PMPL Spring Split 2022 ini karena belum ada yang melakukan hal tersebut lagi, belum ada back-to-back lagi di satu hari untuk dapat 2 WWCD terus menerus dan kita berpindah juga menuju tempat yang berbeda. Ternyata Onyx saat ini sedang dipantau oleh Kenot, pemain terbaru dari Dewa United yang sedang memantau pemain-pemain dari Onyx. Menariknya, Dewa United kalau kita lihat di jajaran rosternya mereka mendaftarkan nama Jersey. Tapi sampai sejauh ini belum terlihat Jersey bermain untuk tim Dewa United. Iya ya, benar juga. Karena memang seperti yang kita tahu kemarin ketika Jersey pindah ke Dewa United, itu menjadi salah satu berita yang cukup banyak dibicarakan lah ya. Menggemparkan juga cukup menjadi buah bibir masyarakat netizen PUBG Mobile. Tapi kenapa gitu? Kenapa kita malah belum bisa melihat permainan dari Jersey dan kita masih belum tahu kenapa juga karena dari sosial media saya belum menemukan jawabannya. Saya pun sama karena sumber kita sama-sama dari sosial media. Benar. Karena memang Jersey ini kan pemain yang sangat-sangat mencuri perhatian kita saat dia pertama kali masuk ke PMPL pada masanya. Lalu juga kita sangat ingat bagaimana Jersey menjadi salah satu wonderkid yang digadang-gadang akan menjadi pemain bintang di masa depan. Namun pada saat ini kita belum melihat jam terbang yang diberikan oleh Dewa United, menit bermain yang diberikan oleh Dewa United kepada Jersey. Kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Flippy, NFT juga menjadi salah satu tim yang cukup stabil di permainan mereka selama 3 hari kemarin. Dan kita melihat ternyata Kenot lah yang didapatkan justru oleh seorang Nick. Pemain yang sangat luar biasa, Nick. Terminator season yang pertama mendapatkan Kenot yang tadi harusnya Kenot yang memantau. Karena tadi Kenot open fire, dia dapetin knock 1 atas player dari Onyx. Dan itu dia yang tadi sempat kita bahas juga ketika Onyx Jar Jar open fire menuju ke player Void. Terus malah dia yang dibalikin posisinya. Sekarang halnya berbalik gitu. Satu player berhasil diamankan tapi malah dibalaskan kembali tembakannya menuju ke arah satu player dari Dewa United. Hampir saja ya untuk aja Caca mendapatkan coveran, tapi kali ini dari Rancid pun mendapatkan sebuah vision terhadap sebuah mobil. Vehicle melaju kencang dari player-player RRQ, bahkan langsung mereka melakukan disengage movement, mereka langsung tarik mundur juga karena mereka tahu mungkin mereka harus melakukan setup ulang kalau memang mereka mau fight dengan dunia games. Sedang terlihat kali ini sudah terpantau Asa dengan sebuah ghillie shoot dengan sebuah MG3 menit ke-9 sudah pegang MG3. What? Ini serasa ngelut MG3 di compound. Kok bisa ya? Cepat sekali pemain-pemain RRQ. Secara modal mereka menjadi tim yang terdepan untuk bisa mendapatkan WWCD untuk sementara waktu dari modal senjata. Tapi akan kita lihat seperti apa rotasinya, akan kita lihat juga circle-nya menuju ke arah mana. Untuk saat ini semua tim sudah berada di area circle kecuali satu yang berada di Sahme.
Sahme, siapa itu Di ya? bawah, kita belum tahu itu Warna dari tim mana. pink, kayak baju kita. Bonofet di kanan. Tadi Sahme, kita belum tahu lah ya itu siapa. Nanti harap-harap akan kelihatan gitu di mapnya, karena ketutupan. Ya, ketutupan dan Di layar kita itu adalah ketutupan. satu pemain, tiganya tuh di bawah dia. Iya harusnya. Siapa ya? Satu Boom Dewa nggak sih? United, Onyx, Boom nggak kena Blue Zone. Antara Onyx atau Dewa United berarti. Oh Oni kayaknya deh. Onyx ya, tapi Onyx tadi kan deket sama Void. Deket sama Dewa United. Ya itu memang menjadi perbincangan tersendiri, sulit Oh untuk Dewa kita United. menebak-nebak. Oh Dewa United. Pink kan? Pink muda tuh Dewa United. Ah nggak usah, udah, jangan so info, Udah, yuk, balik yuk, balik. Kita Udah ya. kita pantau Iya, saja iya, nanti iya. tim mana yang masih berada di area luar, namun yang sedang kita lihat kali ini BNW, pemain-pemain mereka akan coba menangkap satu persatu, bahkan langsung mendapatkan 2 sekaligus Flux dan juga Barrier, menyambut kedatangan Dunia Games dengan peluru-peluru panas, sambutan yang sangat hangat, bahkan sangat panas kali ini didapatkan oleh Dunia Games, 2 tumbang. Bahkan kita lihat juga pemain-pemain Dunia Games yang lain, McLary dan juga Flyboy tidak mencoba untuk merevive, justru mereka mundur terlebih dahulu. Wow, ini seru banget sih, gila. Flux lagi-lagi menunjukkan kebarbarannya dan keagresifannya untuk melakukan fight dan berusaha untuk mencari elimination point. Di depan sana mereka sudah bisa untuk take cover untuk Dunia Games sendiri, tapi nampaknya dari BNW belum puas, mereka mau lebih lagi. Tapi hati-hati BNW, karena nggak cuma Dunia Games yang kamu hadapi, ada juga Hierarchy. Dari kejauhan sebenarnya dari tadi udah memantau nih Sanskuy. Kita melihat kali ini point of view dari Voldemort. Proning sedang dia lakukan, bahkan terlihat juga Barrier, tasnya menggunakan RP season kemarin karena saya juga punya, tapi sombong. berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Ini dia Nerpeko, sang birthday boy, sedang merayakan ulang tahun di hari ini. Kalau kata orang-orang, makan bihun ke Meksiko, selamat ulang tahun Nerpeko. Bahkan ini adalah hadiah kepada McLary dari Nerpeko, traktirannya pakai elimination. Mantap sekali, karena kalau di Sunhawk banyak yang suka merayakan ulang tahun. Itu bener. Jadi pas banget nih Nerpeko main di Sunhawk. Semoga teman-temannya bisa ngerayain ulang tahunnya ya. HBD gitu buat lawan-lawannya. Tapi sementara waktu ini kita melihat dengan adanya satu player yang udah berhasil diamankan oleh RRQ. Ini pastinya akan meningkatkan awareness mereka juga karena mereka tahu itu baru kenok. Pasti ada yang lain dong. Belum langsung instant kill. Dan sementara kita lagi melihat ke arah RRQ, ada juga Aura dan Boom yang sudah mulai bertemu, tapi belum tahu ada di arah mana. Dan kayaknya kalau kita lihat sekarang, memang sudah ada yang berdekatan cukup banyak. Tapi rata-rata ada yang menahan juga, seperti kali ini dari Alter Ego, berada di bagian Blue Zone, memantau ke arah Onyx. Ah itu ping Onyx. Oh, Onyx ternyata langsung terjawab rasa penasaran kita. Satu pemain veteran yang dimiliki oleh Onyx, Nick. Pemain yang bisa kita bilang separuh Onyx ada di Nick. Oh iya deh. Karena tanpa Nick, Onyx hanyalah O. Oh. Onyx, Nick. Itu dia. Itulah kenapa disebut Onyx, karena ada Iya. nicknya. Kalau nggak ada O doang, jadi sulit untuk Azayakan. diucapkan. Oh, Azayakan. Oh Azayakan, tapi kalau ngomongin lagu-lagu kita juga melihat ada yang bernyanyi dengan senjata. Kali ini dari Nyongs V88 Void. Nampaknya sudah mulai kembali mengsecure lock angle-nya kepada Ion. Karena wajar banget ini adalah area Quarry. Quarry memang tempat dari Ion untuk melakukan drop zone. Dan ternyata Ion belum berpindah cukup jauh. Mereka masih stay di sekitaran Quarry nih Sanskuy. Ya, biasanya area Quarry juga menjadi area checkpoint dari Genesis Dogma Gates. Menjadi salah satu tim yang sering sekali berada di area tebing-tebing dari Quarry. Harus diperhatikan juga hal tersebut oleh pemain Point dan juga pemain dari Ion di sana. Tapi kita juga bergeser. Betul saja, Genesis Dogma Gates sudah berada di Quarry dan kita melihat dari arah yang berbeda. Skylet Gaming Reverse Blue menjadi tim yang paling ansos sendiri. Semuanya sudah di tengah, mereka masih di utara. Tapi tetap masuknya dari utara, Ya. karena mereka burung dari utara. Jadi mereka tetap mempertahankan signature-nya ya, signature rotation mereka. Dan kali ini cukup padat melihat semua tim berusaha untuk nge-center di bagian tengah. Dan next stage-nya masih ke area sekitaran Quarry. Dan memang makanya dari Ion pun mereka nggak melakukan rotasi menuju ke bootcamp. Karena biasanya kan mereka habis dari Quarry, mereka rotasi ke bootcamp, gangguin yang ada di bootcamp. Tapi kali ini bootcamp sudah kosong, udah ditinggalkan juga. Dan semua tim lagi berusaha untuk mengamankan zona play zone-nya. Ya, tinggal menunggu waktu siapa tim yang memang sudah tidak bisa berada di area pinggir dari Quarry, tebing dari Quarry, dan akhirnya dia harus masuk Betul. ke dalam Quarry. Biasa aja tim yang sudah masuk ke Quarry sulit untuk keluar. Dan Nyongs tadi ada satu peluru nyasar ternyata menuju ke arah dirinya. Itu adalah peluru dari M16 yang dimiliki oleh Genfos, pemain yang memang sangat lekat sekali dengan M16. Iya, emang signature weapon ya. Signature weapon dari Genfos ini adalah M16. Karena dengan burst-nya dari seorang Genfos bisa menumbangkan lah at least beberapa orang gitu dari kejauhan juga. Dan
kita melihat juga RRQ dari tadi belum pindah loh. Masih di tempat yang sama juga dari Asa, Mort dan kawan-kawan juga. Masih saling lock angle juga kepada dunia games yang ada di bawah di bagian ban. Bahkan kali ini dari NFT. Mereka juga sudah mulai bergerak perlahan. Dan lagi-lagi ini adalah area sekitaran Quarry. Yang dimana sempat dibahas oleh Sanskui juga, Genesis Dogma udah menghuni. Ya sudah berada di area compound demi compound. Pemain dari Genesis Dogma Paman Nicil mencoba untuk menyambut datangnya pemain-pemain dari NFT. Tapi tembakan 3 pemain sekaligus menuju ke arah jendela dari Nicil membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Respon cepat ditunjukkan oleh Nicil, bahkan dia langsung ngacir dengan sebuah motor. Langsung aja ya, motor bucin yang biasanya kalau orang-orang main di klasik itu buat jalan-jalan di jembatan. Motor apa Vespa ya? Vespa. Tapi ada juga yang motor. Oh iya benar. Karena ini bisa boncengan kan motor yang ini? Bisa yang ini. Nah kan bisa. langsung dipraktekkan. Praktekin. Emang terima kasih Bums dan Paman Nicil, kalian mendengar suara-suara kita ya. Kenapa ya? Bisa gitu. Dan sementara juga melihat ke arah NFT, nampaknya mereka berhasil ya untuk mendapatkan rumah yang mereka inginkan. Tadinya ada Genesis Dogma, tapi Genesis Dogma wise choice again and again. Mereka lebih memilih untuk mencari tempat baru. Ya, karena memang kita tahu bersama Genesis Dogma Gate saat ini sedang dalam tekanan besar karena mereka harus membuktikan untuk setidaknya berada di lembar pertama terlebih dahulu. Saat ini mereka masih terdampar di peringkat 14 klasemen sementara, berpindah juga menuju ke fight yang tidak selesai-selesai sedari tadi. Aura bersama dengan Alter Ego Limax. Iya, ini masih ngelock lah satu sama lain. Kayaknya dari Alter Ego memang tryhard banget untuk bisa masuk ke dalam zona karena sedari tadi warnanya kedap-kedip ungu terus kan di sebelah kanan. Kalau teman-teman lihat itu Onyx juga kayaknya belum bisa keluar dari zona biru, blue zone alias blue zone gitu, diputar doang bahasanya. Dan kali ini dari Alter Ego baru aja keluar, mereka langsung bertemu lagi dengan salah satu satpam zona baru kali ini adalah Voin Canon V88. Ya, Voin sedang memantau pastinya, ini dia yang terus terjadi di Sunhawk match pertama kita. Sebuah sambutan. Semua tim menginginkan berada di tengah circle, di tengah zona, sehingga saat ada yang terlambat datang akan disambut. Seperti yang kita lihat tadi, Voin pun mencoba untuk melakukan hal tersebut. Ada pemain-pemain Alter Ego Limax, 1 sudah terlihat, 2 bahkan sedang melakukan boosting, tembakan demi tembakan, ada headshot sekali juga. Langsung tumbang 1 pemain mereka, yaitu Ponbit kalau kita lihat, mantan rekan dari Kenan. Gila. Itu tadi enak banget ya buat nge-shot atau nembak dari dalam rumah. Tapi kali ini semua player kayaknya masih stick position atau hold position aja, belum ada yang banyak melakukan pergerakan, lebih ke arah ya udah kita pelan-pelan bergerak, jangan sampai blunder, jangan sampai overpick juga. Berusaha untuk ngegangguin rotasi-rotasi dari musuhnya, dan kali ini untuk circle-nya benar-benar berpihak kepada tim yang ada di Quarry. Ya, pemain dari Ion menjadi yang paling nyaman untuk sementara waktu. Voin pun sama, mereka bisa berada di area Quarry, sudah punya compound, tapi 2 pemain Voin harus segera bergerak berpindah menuju tempat yang lainnya karena compound yang dipilih oleh 2 pemain Voin itu tadi belum circle. Itu harusnya, nah ini dia, si Kenan dan juga 1 rekannya. Ya, emang ini setup dari kebanyakan tim sekarang sih, kayak meta nge-split gitu. Semuanya benar-benar pede, itu yang gue salut. Semuanya yakin dengan kekuatan skill, mekanik mereka untuk bermain di PMPL ini. Dan kali ini kayaknya bakal bertemu dalam waktu dekat Alter Ego versus Aura. Sebentar lagi ada sebuah suara tembakan yang sudah mulai dibuka oleh seorang No Mercy. Dan bahkan dari Super Una tahu kalau misalkan di depan sana udah ada nades yang bakal dikokang juga. Super Una hampir saja terkena banyak splash damage dan kali ini masih terus dibombardir Sanskui. Ada lemparan granat kesekian kalinya yang dilakukan oleh seorang Super Una. Ini adalah granat yang ketiga. Akan coba di-cook tadi tapi tercancel sudah, menggunakan M4 kembali. No Mercy Wibu menjadi yang terdepan dari Aura untuk menyambut kedatangan pemain-pemain dari tim Alter Ego Limax. Tapi Aura harus bergerak sekarang. Mereka akan terdorong oleh Blue Zone dan kita melihat juga tim-tim yang terdorong oleh Blue Zone 1 persatu tumbang. Steve Boy masih bisa bertahan tapi harus meninggalkan Kenot karena tidak ada revive untuk seorang Kenot. Yes, Kenot, benar-benar Kenot diselamatkan lagi ya. Dan juga Batman kayaknya masih nih mau menambah pundi-pundi elimination point karena kemarin yang seperti kita tahu Batman sudah mendapatkan title Terminator di urutan pertama ya. Urutan pertama untuk sementara waktu. Jadi masih ada Racing Terminator juga sementara yang masih dilakukan, tapi Batman kayaknya untuk perjalanannya ditahan sementara waktu ini. Sementara itu juga di arah yang berbeda kali ini sudah mulai ada fight kembali dilanjutkan Sanskui. Ya, ada pemain-pemain dari RRQ. Dari tadi kita belum mendengar adanya MG3 yang digunakan oleh Asa. Harus menunggu 19 menit mungkin untuk akhirnya mendengar suara MG3 yang sangat renyah sekali. Tapi Tuyul kembali berulah, BMW menjadi korban
dari keganasan seorang Tuyul. Granat dilemparkan, BNW menolak menyerah dia. Kopinli masih bertahan di sana tapi Tuyul juga terus bergerak sendirian saja. Ya, bergerak seperti tuyul ya, loncat sana, loncat sini. Untungnya tuyul tidak botak yang ini. Betul. Dan sementara lagi loncat-loncat sana sini, RRQ juga memanfaatkan kesempatan mereka untuk bisa masuk karena di depan mereka juga sudah ada BNW yang sementara waktu ini terus-menerus mengganggu keberadaan dari seorang tuyul yang berada di dalam shack, dan ternyata dari Skylights Gaming pun hati-hati, depan dari mereka sudah ada geng Kapax yang bertengger nih Sanskuy. Ada pemain-pemain dari Skylights Gaming yang sedang berupaya untuk membongkar pertahanan dari GPX, namun ternyata sementara waktu Zyla yang low HP-nya bertahan, dia sudah melakukan boosting pastinya karena Blue Zone saat ini masih bisa ditahan juga tidak dengan sebuah granat. Langsung membuat Pinky ternyata tadi yang tumbang di area tersebut. Zay bersama dengan Pedong. Pedong ini juga pemain baru yang direkrut oleh Skylights Gaming dan akhirnya mendapatkan jam terbang juga di PMPL kali ini. Datang Super Una menuju ke pertahanan dari Aura yang sudah sangat konyol sekali. Revive sedang dilakukan dan rata sudah di tangan Super Una. Aura ternyata menjadi tim pertama yang harus dipulangkan karena ditahan oleh Skylights, dan juga sementara itu GPX dengan kapaknya yang sangat-sangat tajam mampu menumbangkan satu player dari Skylights juga. Dan ternyata masih ada Smith. Satu player terakhir tapi healingannya banyak banget. 23 Suns. Bahkan Bilot tadi sudah tidak bisa bertahan. Blue Zone terlalu sakit untuk seorang Bilot dan akhirnya 21 menit kita menunggu Asa menembakkan peluru-peluru dengan MG3-nya. Sudah terdengar ada suara MG3 di sana tapi rekan-rekan dari Asa tumbang satu persatu. Justru sisa dia sendirian saja. Ini bahaya banget sih untuk Asa, apalagi ada Blue Zone yang sudah mulai turut andil juga mengganggu pergerakan dari Asa, tapi Kopinli kayaknya nggak mau wasting time di belakang sana, bahkan langsung bergerak maju ke arah depan, memberikan elimination point untuk seorang Daybot. Daybot ngotot banget, dia mau lebih. Dia bahkan nggak melakukan healing karena dia tahu kalau misalkan di depan sana masih ada satu player RRQ yang bertahan, Sanskuy. Masih ada Kopinli juga, tidak ada healing yang dia lakukan sehingga Kopinli harusnya pulang juga ke arah lobby bersama dengan pemain BNW 88. Star bersama dengan Asa, dua pemain yang memang memiliki empower yang sangat luar biasa bertahan dari masing-masing timnya. RRQ dan juga Genesis Dogma sama-sama last man standing. Gokil banget, tadi Asa gue kira bakal ditangkap sama Daybot loh. Tapi ternyata malah Asa duluan yang nangkep si Daybot, dan Satar pun sadar di depan dari Satar itu masih ada Asa, dan kita masih belum tahu karena kamera sudah mulai bergeser kembali ke arah yang berbeda. Alter Ego sempat tertahan pergerakannya untuk bisa melakukan rotasi, tapi kali ini dengan sangat nikmat dari bagian high ground, tembak Cilukba, itu dia dapetin 1, 2, dan satu lagi masih belum ketahuan. Fnatic dari bagian atas terlalu nikmat nih posisinya. Ya, terlalu enak kali ini kalau kita lihat pemain-pemain dari Alter Ego Limax, tapi mereka juga harus memikirkan step selanjutnya, sedikit bergerak menuju ke area yang lain karena area yang ditempati oleh AE tadi tidak mendapatkan circle. Namun kita juga melihat Flekido menghukum seorang Miseri, bahkan 2 didapatkan. Frenzy pun menyusul, knockdown dua-duanya, sisa 1 yang terakhir. Dan kalau kita lihat apakah masih bisa bertahan kali ini, tidak bisa karena Ion dipulangkan seluruhnya. Wah gila, Ion rata loh, rata dipulangin sama Zone. Dan ini bisa kita lihat semuanya benar-benar try hard banget untuk bisa masuk ke dalam play zone. Bahkan kali ini Fnatic yang nggak puas ya, cuman dapetin 2 elimination dari Void, masih mencari kembali di bagian bawah. Kenan masih belum terdeteksi, tapi dari Fnatic kayaknya nggak punya nades deh. Ya, karena tidak ada upaya dengan sebuah utility Ya kan? ke area bawah. Tapi Fnatic bersama dengan pemain Alter Ego Limax melihat tebing seperti ini, mereka kayak berada di area Camp Alpha. Jadi mereka udah familiar nih sama kontur areanya. Kontur, itu kan yang buat muka. Apa tuh? Nggak ngerti, beda. Cowok nggak bakal ngerti. Nggak bakal ngerti, sama halnya juga dengan satu player dari Boom yang nggak ngerti ditembakin dari mana. Voker panik terheran-heran karena ada Super Una dari bagian batu seperti Simba. Siap untuk menghantam satu lagi, tapi Una nggak melakukan healing. Lari. Blue zone-nya. Una masih selamat kah? Kayaknya masih selamat Unanya. Masih bisa bertahan, dan kalau kita lihat Ponbit tidak ragu dia untuk melakukan tembakan demi tembakan. Di sebelah kiri Ponbit juga ada mantan timnya yaitu Boom yang menyisakan 1 pemain saja. Ken menjadi last man standing dari Boom. Yes, Kent as the last man standing, kita masih belum tahu posisinya ada di mana, tapi ternyata satu nades connect membuat satu player dari Zone pun harus tumbang. Poin ternyata dengan 2 player masih bisa bertahan juga, Sanskuy. Dan saat ini Ken mendapatkan 1 knock menuju ke arah pemain dari Zone. Bahkan 1 knock yang lainnya juga didapatkan oleh Alter Ego menuju tim yang sama yaitu Zone, sehingga revive harus segera diupayakan oleh Flekido dan juga Banyu menuju ke arah Mineral, karena kita tahu bersama Mineral ini adalah pemain yang sangat berbahaya. Tapi
confirm elimination sudah dilakukan oleh Ponbit. Yap, karena Ponbit nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dan sementara juga melihat di mana semua tim yang lagi try hard hanya ada Alter Ego saja yang masih standing strong. Dengan 4 player masih lengkap juga. Alter Ego tadi sempat kesusahan tapi mereka sekarang benar-benar enak. Mereka menguasai zona dengan sangat nikmat. Even semua player yang lagi berusaha untuk mendapatkan satu persatu player Alter Ego nggak bisa segampang itu. Pasti udah kenok di revive lagi sama kawan-kawan Alter Ego. Ya, kita lihat saat ini bergerak bersama-sama pemain dari Alter Ego Limax 2-2. Setup yang mereka lakukan, saling membackup. Nyok bisa bangkit, melakukan sebuah knock and mungkin mendapatkan satu, akan coba mendapatkan yang kedua, tidak berhasil. Bahkan dipulangkan juga Void menuju ke arah lobby. Gila, Fnatic dengan sangat cepat. Refleksnya langsung saja membanting. Aimnya menuju ke arah lawannya. Dan sementara ini dua tim tersisa. 2 versus 3 situation. Tapi ternyata Flykido pun tertangkap. Ini bahaya. Alter Ego unstoppable dengan 10 elimination, Saskui. Sudah mendapatkan 10 elimination back to back. Sunhawk ada di depan mata dari Super Una dan akhirnya itu dia. Winner chicken dinner didapatkan kembali di Sunhawk oleh tim yang sama Alter Ego Limax. Alter Ego kembali membara, turun di Camp Alpha dan lagi-lagi menyabet ayamnya, Sanskuy. Sangat luar biasa pemain Alter Ego Limax. Kita selalu mengatakan yang kuat di Sunhawk adalah Victim 365.